What kind of a people do they think we are? To absolute victory. Halo Sobat, di episode 3 ini, Kang Cerita akan bercerita tentang tentara Muslim Nazi di Perang Dunia Kedua. Kala itu, memang Muslim banyak memihak Jerman, karena mereka ingin terbebas dari penjajahan Barat, Inggris, dan Prancis. Muslim merasa hanya kekuatan Jerman yang bisa dipakai sebagai cara mengusir pergi kolonial Barat. Ini terjadi di banyak wilayah, misalnya di Afrika bagian tengah dan utara, hingga semenanjung Balkan. Posisi wilayah negara yang mayoritas Muslim saat itu mulai tersudut seiring dengan hancurnya Kesultanan Ottoman oleh Barat. Mereka sudah lama menyebut Ottoman sebagai layaknya orang sakit dari timur. Pada puncak perang tahun 1941 sampai 1942, ketika pasukan Jerman memasuki wilayah berpenduduk Muslim di Balkan, Afrika Utara, Crimea, dan Kaukasus, dan mendekati Timur Tengah dan Asia Tengah, Berlin mulai melihat Islam sebagai signifikan secara politik. Nazi Jerman melakukan upaya signifikan untuk mempromosikan aliansi dengan dunia Muslim, melawan musuh bersama mereka, Kerajaan Inggris, Uni Soviet, Amerika, dan Yahudi. Di zona perang, Jerman terlibat dengan berbagai kebijakan agama dan propaganda untuk mempromosikan rezim Nazi sebagai pelindung Islam. Pada awal 1941, Wehrmacht mendistribusikan buku pedoman militer Islam untuk melatih tentaranya agar berperilaku benar terhadap populasi Muslim. Di front timur, pemerintah Nazi memerintahkan pembangunan kembali masjid, ruang sholat, dan madrasah yang sebelumnya dihancurkan oleh Uni Soviet, dan pembentukan kembali ritual dan perayaan keagamaan untuk melemahkan pemerintahan Soviet. Otoritas militer Jerman juga melakukan upaya propaganda di wilayah timur, Balkan, dan Afrika Utara, dan mencoba menggunakan retorika, kosakata, dan ikonografi agama untuk memobilisasi umat Islam. Mereka memobilisasi teks-teks suci seperti Al-Quran dan juga keharusan agama, terutama konsep jihad untuk memicu kekerasan agama untuk tujuan politik. Sejak 1941 dan seterusnya, tentara Wehrmacht Nazi dan SS paramiliter merekrut puluhan ribu Muslim. Propaganda anti-Semit atau anti-Yahudi sering dikaitkan dengan serangan terhadap migrasi Zionis ke Palestina yang muncul sebagai topik utama dalam wacana politik Arab. Muncullah seorang tokoh bernama Muhammad Amin al-Husseini yang menjembatani kedua pihak. Dia berasal dari suku Al-Husseini yang terdiri dari orang-orang kaya pemilik tanah di selatan Palestina. Tak heran jika sebagian besar anggota suku itu menjadi wali kota Yerusalem dan penentang Zionisme. Lulus dari studi di Universitas Al-Azhar dan Sekolah Administrasi Istanbul. Pada tahun 1920, Al-Husseini mulai aktif dalam gerakan kemerdekaan Palestina dari Inggris sambil menjadi jurnalis. Dia juga pernah menjadi serdadu Ottoman Turki Utsmani pada Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1921, Al-Husseini diangkat menjadi Mufti Agung Yerusalem oleh Komisi Tinggi Inggris, Sir Herbert Samuel, dan setahun kemudian menjadi Ketua Dewan Tertinggi Muslim bentukan Samuel. Pada 25 November 1941, Al-Husseini rapat dengan Hitler yang berjanji akan menjadikan Al-Husseini Führer atas seluruh dunia Arab. Dalam rapat itu pula, keduanya sepakat
sesegera mungkin membentuk dan melatih Legion Arab Nazi yang terdiri dari Muslim Eropa. Dan akhirnya, pada tanggal 9 Oktober 1943, dibentuklah divisi gunung Waffen-SS ke-13 Handschar. Divisi ini adalah sebuah divisi infanteri gunung dari Waffen-SS, sebuah cabang bersenjata dari Partai Nazi Jerman yang bertugas bersama, tetapi tidak pernah secara resmi menjadi bagian dari Wehrmacht selama Perang Dunia II. Pada pengadilan Nuremberg pasca perang, Waffen-SS dinyatakan sebagai organisasi kriminal karena keterlibatan utamanya dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari bulan Maret hingga Desember 1944, divisi ini melakukan kampanye melawan pasukan perlawanan partisan Yugoslavia yang komunis di negara independen Kroasia, negara boneka fasis Jerman yang mencakup hampir semua Kroasia modern, semua Bosnia dan Herzegovina modern, serta sebagian Serbia. Divisi ini diberi lambang Handschar yang berarti pisau atau pedang. Handschar merupakan divisi Waffen-SS non-Jerman pertama, dan pembentukannya menandai perluasan Waffen-SS menjadi kekuatan militer multi-etnis. Terdiri dari Muslim Bosnia dengan beberapa tentara Katolik Kroasia dan sebagian perwira Jerman, dan Yugoslavia etnis Jerman dan bintara yang sumpah setia kepada Adolf Hitler dan pemimpin Kroasia Ante Pavelić. Divisi ini bertempur di wilayah Sirmia di utara Sungai Sava sebelum menyeberang ke timur laut Bosnia. Setelah melintasi Sava, ia membentuk zona keamanan yang ditentukan di timur laut Bosnia antara Sungai Sava, Bosna, Drina, dan Spreka. Mereka juga bertempur di luar zona keamanan pada beberapa kesempatan dan mendapat reputasi untuk kebrutalan dan kebiadaban, tidak hanya selama operasi tempur, tapi juga melalui kekejaman yang dilakukan terhadap warga sivil Serbia dan Yahudi. Pada akhir 1944, sebagian divisi dipindahkan ke daerah Zagreb. Selama musim dingin, tahun 1944 sampai 1945, ia dikirim ke wilayah Baranja, di mana ia berperang melawan Tentara Merah dan Bulgaria di seluruh Hungaria Selatan. Divisi ini juga berperan utama mengamankan sekitar 6.000 km persegi di wilayah timur laut Bosnia. Zona keamanan meliputi wilayah Posavina, Sabarija, Majevica, antara Sungai Sava, Bosna, Drina, dan Spreka. Himmler melihat tugas ini sebagai tugas penting untuk menjaga area pertanian penting dan pemukiman Volkdeutsch di wilayah Sirmia di utara. Divisi ini juga berpartisipasi dalam operasi anti-partisan Yugoslavia pada bulan Maret 1944 sampai September 1944. Dan pada tanggal 29 Maret 1945, divisi ini menahan serangan Angkatan Darat ke-57 Soviet dan Angkatan Darat ke-1 Bulgaria dan mundur melalui serangkaian garis pertahanan sampai mereka berada di dalam perbatasan Reich. Sebagian besar tentara yang tersisa pergi dan berusaha untuk kembali ke Bosnia. Sisanya mundur lebih jauh ke barat, berharap untuk menyerah kepada Sekutu Barat. Dan pada tanggal 12 Mei 1945, Komandan Divisi SS, Desiderius Hampel, melakukan negosiasi penyerahan diri dengan Angkatan Darat Inggris di St. Fane under Glen. Pada tanggal 15 Mei 1945, sebagian besar pria diangkut ke Rimini di Italia. 38 tentara diekstradisi ke Yugoslavia untuk menghadapi tuntutan pidana dan 10 dieksekusi. Sisa-sisa tentara divisi ini tidak menyerah sampai 18 Mei 1945 dan banyak yang berusaha menghapus tato pada golongan darah SS mereka. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, banyak ratusan anggota divisi SS ini secara sukarela berperang dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1948 sampai 1949 dan juga ada yang bertempur di Palestina.
Berikut adalah nama-nama komandan yang pernah menjabat di divisi ke-13 Waffen SS Handschar. Bagaimana pendapat kalian tentang tentara Muslim Nazi? Silakan tuang di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.